Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan memaparkan hasil kerjasama kami yang berjudul mikroalbumin. Anggota dari kelompok ini sendiri yaitu Syadila Natania Maranggani, NIM 05, dan saya sendiri, Cutlara Fosmadi, NIM 036. Pembahasan yang akan dibahas kali ini adalah definisi, etiologi, fisiologi, patofisiologi, simptom atau tanda gejala, diagnosis, terapi, dan penata laksanaan. Baik, jadi yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu ginjal merupakan organ yang penting untuk eliminasi produk hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan tubuh dan pembuangan racun. Sehingga ginjal itu memiliki peran penting untuk metabolisme tubuh. Salah satu pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan fungsi ginjal adalah mikroalbumin ini sendiri. Pemeriksaan yang dapat memberikan awal dari penyakit ginjal. Kemudian selanjutnya ada definisi dari mikroalbumin. Jadi mikroalbumin adalah suatu kondisi di mana kadar albumin dalam urin rendah sehingga tidak dapat dideteksi dengan tes protein. Mikroalbuminuria terjadi jauh sebelum bukti klinis proteinuria ditemukan. Tes ini merupakan tes standar untuk deteksi dini, pemantauan, dan deteksi disfungsi ginjal pada pasien diabetes khususnya. Selanjutnya, etiologi mikroalbumin. Mikroalbuminuria disebabkan oleh peningkatan kebocoran albumin melalui filter glomerulus kompleks yang dikenal sebagai penghalang filtrasi glomerulus. Hal ini memerlukan perubahan sifat fisikokimia komponen penghalang tersebut. Namun, peningkatan permeabilitas glomerulus yang diamati pada penyakit tidak selalu berkolerasi dengan perubahan histologis yang diketahui pada glomerulus, dan perubahan ultrastruktur yang lebih halus mungkin berhubungan. Fisiologi mikroalbumin. Dalam kondisi albumin memiliki banyak fungsi yang bermanfaat, seperti menjaga tekanan osmotik plasma, mengangkut vitamin, asam lemak, empedu, menyerap racun, dan antioksidan. Albumin hanya disaring secara minimal di glomerulus. Degradasi albumin dapat terjadi di beberapa tempat setelah filtrasi glomerulus. Albumin dapat dengan cepat hidrolisis menjadi peptida kecil dan asam amino dilepaskan ke dalam glomerulus. Yang selanjutnya yaitu ada patofisiologi dari mikroalbumin. Di tempat pembuluh darah selain sistem ginjal, albumin dapat bocor keluar atau masuk ke dinding pembuluh darah. Apabila hal tersebut terjadi, albumin dapat merangsang peradangan, penumpukan lipid, dan aterosklerosis, yang pada akhirnya dapat membentuk albuminuria terfiksasi dan penurunan fungsi ginjal. Kemudian selanjutnya ada simptom atau tanda gejala dari mikroalbumin. Mikroalbuminuria seringkali tidak menimbulkan gejala, tetapi jika menderita mikroalbuminuria mungkin berisiko lebih tinggi terkena penyakit gagal ginjal kronis atau GKK dan penyakit kardiovaskuler. Berikut adalah gejala yang pertama yaitu pembengkakan pada wajah, tangan dan juga kaki, kemudian sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Yang ketiga yaitu kencing berbusa, kemudian selanjutnya itu kelelahan, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, serta penurunan berat badan. Selanjutnya adalah diagnosis min. Untuk melakukan tes diagnosis mikroalbumin diperlukan pemeriksaan berikut ini. Di antaranya yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, dan yang terakhir pemeriksaan laboratorium. Terapi mikroalbumin. Standar emas tes diagnosis untuk mendeteksi mikroalbuminuria adalah pengumpulan urin 24 jam. UACR atau tes urin mikroalbumin kreatinin ratio dapat mengoreksi konsentrasi dan volume urin.
tetapi dapat bervariasi karena faktor lain. Screening mikroalbuminuria dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan protein spot pada pagi hari atau rasio albumin terhadap kreatinin urin. Jika terdapat proteinuria yang signifikan, pengumpulan urin 24 jam harus dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu ada penata laksanaan mikroalbumin. Jika terdapat mikroalbuminuria, tindakan yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengurangi resiko komplikasi kardiometabolik. Kemudian pengobatan lini pertama yang dilakukan adalah modifikasi gaya hidup untuk mengendalikan diabetes dan juga hipertensi. Meski terkesan sepele dan terkesan seperti itu saja, namun hal ini dapat dicegah eh, namun hal tersebut tuh dapat mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut atau lebih parah. Kemudian, Simpulannya, mikroalbuminuria adalah suatu kondisi di mana kadar albumin dalam urin rendah sehingga tidak dapat dideteksi dengan tes protein. Mikroalbuminuria sebelumnya didefinisikan sebagai ekspresi urin 20 hingga 200 mikrogram per menit atau 15 hingga 15 mikrogram per menit overnight atau 30 miligram per hari atau lebih. Mikroalbuminuria disebabkan oleh peningkatan kebocoran albumin melalui filter glomerulus kompleks yang dikenal sebagai penghalang filtrasi glomerulus. Dalam keadaan fisiologis, albumin hanya disaring secara minimal di glomerulus. Gejala mikroalbuminuria diantaranya kencing berbusa, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan. ya mungkin sekian presentasi dari kelompok 6 tentang mikroalbumin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.